segala penyembahan. Tuhan, bersabdalah, ajari kami umat-Mu untuk berdoa. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, masuk hadirat Allah secara sengaja, bertemu dengan pertolongan kami. Terima kasih Yesus, Kau kami cinta. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, sampaikan pesan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Praise the Lord. Langsung kita buka Alkitab. Hari ini kita akan belajar tentang doa sekali lagi. Saya berikan judul, mengalahkan rasa jemu dalam doa. Pernah merasa jenuh? Pasti pernah. Tapi rugi jika kita ikut perasaan kita lalu menyerah dalam doa. Karena doa itu setiap langkahnya lebih dekat ke penggenapan. Masalahnya hati kita itu cenderung putus asa. Itu problemanya. Kita buka dulu Lukas 18. Karena tidak percaya itu lebih mudah. Beriman itu penuh tantangan. Kalau kita beriman sama Tuhan, kita akan melawan semua setan. Tapi kalau kita mau ragu dan bimbang, rasanya semua orang dukung kita. Dunia sekeliling kita itu support agar kita kehilangan percaya. Aneh ya? Gravitasi itu bukan hanya fisik ya ternyata. Tapi juga ada sebuah force atau satu kekuatan yang menarik kita mundur. Karena itu berdoa tidak boleh jemu. Mengalahkan rasa jemu dalam doa itu adalah langkah kemenangan nomor 1. Kalau kita bisa lewati dulu rintangan pertama, kita bisa masuk ke level 2. Doa kan gitu, masuk dulu gerbang depan, lalu masuk ruang suci, lalu ruang maha kudusnya. Itu bukan kompartemen sungguhan, tapi bicara tentang hati kita itu loh, menembus awan-awan. Doa itu memang ke sorga sih, kita masih hidup di bawah awan. Jadi kita harus menembus awan kelabu. Nah, awan kelabu itu nggak usah lihat ke atas langit itu, awan kelabu itu di hati kita sendiri. Ya, pikiran kita seringkali berkecamuk. Kayaknya mau protes. Seolah-olah kalau bisa hari ini, kalau bisa pikiran kita itu seringkali menipu. Kita diajari oleh pikiran sendiri untuk terburu-buru. Kalau enggak all or nothing sama Tuhan itu, kalau bisa ya sudah semua Tuhan. Kalau enggak aku tinggalkan. Banyak orang itu kalah di depan. Mari kita baca ayatnya. Lukas 18 ayat pertama, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Coba katakan dengan saya, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, pahami dulu ya, akar jemu itu apa? Jemu itu ternyata bukan bosan. Banyak orang kira tidak jemu itu jangan bosan-bosan. Bukan. Jenuh atau jemu itu ada sesuatu alasan yang lebih serius di baliknya. Kita baca dulu ayat 2. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku nggak takut loh ya akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia saja. Supaya jangan terus saja nanti ia datang kepada aku dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati apa? Iman di bumi. Katakan iman. Iman, betul. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita pahami akar jemu itu apa. Akar jemu itu ternyata adalah faktor kemustahilan. Jadi bukan karena bosan dalam perjalanan, tapi kalah WO atau drop out di depan. Banyak orang waktu mau berdoa itu merintis karir doanya untuk kasus itu. Atau untuk pergumulan tertentu, itu belum apa-apa, dia sudah putus asa. Doa itu harus dimulai dengan iman. Dan iman kita itu bukan iman imani. Iman kita itu mencari bensinnya di firman. Iman itu timbul dari pendengaran. Kalau Anda nggak bisa berdoa, nggak apa-apa, nggak usah doa dulu. Cepat buka Alkitab. Tapi waktu kita buka halaman Alkitab itu bukan untuk menyalah-nyalahkan Tuhan. Atau bukan untuk mengkritik firman Allah. Waktu kita buka itu kita minta kekuatan. Nanti kan dapat bahan bakarnya untuk iman. Iman akan muncul sendiri jikalau yang kita baca ini kita dengarkan dengan hati.
Doa itu harus mulai langkah pertama dengan faith dulu, dengan iman. Banyak orang belum apa-apa, udah ketabrak tembok, udah ketatap tembok kemustahilan. Coba lihat ya bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu itu, karena banyak orang waktu mulai doa sudah nggak percaya. Apa alasan mereka nggak percaya? Perumpamaan Yesus ini bagus. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Matilah. Si janda berkata begitu. Janda ini bicara tentang gereja. Bicara tentang seorang wanita seperti mempelai Kristus sendirian di dunia. Ya kan? Karena kita ini sekarang kan seolah-olah seperti Yesus tidak secara fisik bersama. Makanya kalau kita doa kan perlu iman. Kita doa perlu percaya akan yang tidak kelihatan. Lalu seorang janda juga mewakili kondisi kita. Bukan masalah gender nih, perempuan atau wanita. Tapi bicara tentang ketidakberdayaan. Kita kalau dalam masalah itu lebih banyak nggak berdayanya daripada berdaya. Nah, waktu seorang janda ketemu lawannya yang tidak seimbang. Siapa lagi kalau bukan seorang hakim yang lalim, satu nggak takut akan Tuhan, buyarlah harapan. Lalu dia nggak menghormati seorang pun, alias dia nggak pedulikan. Waduh, matilah. Rasanya sudah belum bergelut dalam doa, udah mampus dulu di depan. Yang kita hadapi itu tembok besar, ya kan? Yang kita hadapi seorang hakim yang punya kuasa. Dia bisa ketok palu, bebas atau bersalah, ya kan? Dia bisa ketok palu hari ini orang masuk penjara. Dia punya otoritas untuk membebaskan dan memenangkan kasusmu. Jikalau kasus Anda itu memang benar. Tapi hakim ini nggak peduli sama orang. Dan dia nggak takut akan Tuhan. Alias ini orang korupsi sekali. Ini hakim yang nggak benar. Seorang janda lihat begitu. Dia punya apa? Dia nggak punya koneksi. Satu, di zaman Yesus, perumpamaan ini diberikan. Perempuan itu tidak punya posisi di society atau di masyarakat. Itu mereka tidak diberikan sebuah tempat. Ini sebelum zaman emansipasi. Janda lagi. Nggak punya uang pasti. Karena janda zaman itu tidak punya lowongan pekerjaan lain dengan sekarang ya ada welfare dipikirkan oleh pemerintah. Kalau zaman dulu nggak ada. Kalau sudah janda harus hidup dari belas kasihan alias dari remah-remah atau dari mercy. Orang lain kasih sedekah. Mana mungkin dia bisa beli justice? Bagaimana dia bisa hire lawyer aja nggak mampu dia untuk sewa pengacara. Kalau orang melihat dirinya sudah demikian tak berdaya, dan melihat yang di depan itu yang bisa memberikan keadilan itu orang yang tidak niat membelanya. Disitulah banyak orang jemu sebelum mulai doa. Dia sudah tidak percaya. Mungkinkah persoalan yang kita hadapi begitu besar? Selain kita merasa tidak berdaya, lawan kita luar biasa. Nggak mungkin bisa lawan. Baik itu mungkin penyakit seperti kanker stadium tertentu, atau bisa jadi sebuah kasus beneran secara hukum, atau kondisi keuangan yang tidak mungkin bisa segera keluar dililit hutang, atau keadaan rumah tangga yang amburadul, nggak keruan, ini mau mulai dari mana kutuk keturunan. Kalau Anda melihat masalahmu, belum doa udah jemu. Mari kita pahami, akar jemu itu bukan jenuh. Doa itu nggak bisa bosan. Kenapa doa nggak bisa bosan seharusnya? Karena kalau kita doa dengan iman, setiap langkah itu ada sesuatu yang baru. Kalau kita dituntun sama harapan, orang dituntun sama harapan palsu aja kecanduan kok. Contohnya orang berjudi. Nah, nih ronde berikutnya aku pasti menang ini. Aku bisa kaya mendadak. Bisa ketiban bintang kejora. Tiba-tiba saya jadi kaya. Jadi super kaya. Orang kan begitu, lalu nggak pernah mau cabut. Kalah juga terus lagi masuk lagi. Setelah kalah lagi diterusin sampai habis semua. Kenapa? Pengharapan palsu aja bisa membuat orang bergairah. Kenapa doa itu tidak menggairahkan? Karena orang tidak melihat ujungnya. Dan mereka merasa, masa bisa? Belum apa-apa, sudah lempar handuk putih. Doa tanpa jemu itu nggak ada hubungannya dengan jenuh. Tapi kita tahu mustahil. Tapi doa itu adalah sebuah keputusan sengaja untuk melihat Dia yang lebih besar dari masalah kita. Nah, kalau doa kita kaki pertama sudah salah langkah, yang kita lihat adalah masalah, kita tidak akan berdoa. Berdoa sebentar pun langsung kecewa. Tapi yang kalau kita
jika yang kita agungkan adalah Dia yang ada di atas dan mengatasi masalah kita, Dia yang jauh lebih besar daripada semua roh dunia, doa kita akan dipenuhi dengan hope, pengharapan. Dan nanti setiap langkahnya akan ada kekuatan. Bahwa mereka harus berdoa dengan tidak cemu-cemu. Jangan lihat hakim yang lalim. Lihatlah hakim di atas segala hakim. Lihatlah Tuhan Yesus yang masih duduk di atas tahtanya. Memang dunia sekeliling kita itu lebih realita. Kiri kanan kita lihat mana mungkin, mana bisa. Karena manusia kalau bersandar pada pengertian sendiri, dia nggak bisa lihat lebih besar, lebih luas dari ruang otaknya. Otaknya yang hanya size segumpal tangan. Dia nggak bisa melihat lebih dari itu. Makanya dia putus pengharapan. Makanya doa nggak boleh pakai otak saja. Otak perlu dipakai, akal budi. Tapi doa harus dari iman. Karena iman itu melihat yang nggak kelihatan. Menembus awan-awan. Memang iman itu bawa kita ke sorga. Meskipun badan kita masih di sini. Karena kalau bukan iman, kita nggak mungkin bisa bebas dari realita di kanan kiri kita. Karena yang kita lihat itu yang kita percayai. Yang kita rasakan panca indera itulah realita. Tapi iman itu membawa kita jauh di atas semua itu. Melihat kepada Dia yang duduk di atas tahta. Nggak tahu gimana kalau ditanya secara rasional, secara logika saya nggak bisa jawab. Bagaimana jalan keluarnya? I don't know. Tapi saya tahu, Tuhan pegang kendali. Even though seolah-olah semuanya itu runtuh. Biarkan hatiku dan batinku habis lenyap. 1000 rebah di kananku. Di kiriku 10.000 di sebelah kanan. Tapi nggak tahu gimana Anda bisa menjawab pada teman dekat yang bertanya, kamu kenapa masih beriman? I don't know, brother. I don't know, sister. Aku nggak tahu. Pokoknya aku tahu. Aku tahu Dia pegang kendali. Aku tahu semua indah pada waktunya. Aku tahu Dia tidak meninggalkan aku. Aku tahu Dia akan menolongku. Itu membypass atau menembus atau melewatkan hakim yang lalim. Langsung naik banding ke hakim yang adil. Kenapa rasa jemu dalam doa itu terasa? Karena tembok kemustahilan, the wall of impossibility. Tapi selain itu juga ada faktor setan, jangan lupa. You know, Satan hates prayers. Setan itu benci doa. Karena dia tahu kuasa doa itu seperti apa. Kalau bisa nih, seperti pencobaan membunuh bayi Yesus, kalau bisa dibunuh dulu sebelum jadi Mesias. Karena doa itu akan menjadi juru selamat dengan J huruf kecil. Yesuslah juru selamat J huruf besar. Tokoh di balik setiap jawaban doamu, itulah Dia. Tapi kalau bisa itu digugurkan dulu. Seperti Musa. Di zaman Musa, bayi-bayi Yahudi dibunuh semua. Ya kan? Di Bethlehem. Sampai berapa orang tak bersalah, nyawa tak bersalah, bayi-bayi itu dibunuh oleh Herodes. Karena ketakutan, jangan sampai ada pembebas. Setan itu sama yang menyurupi mereka semuanya, baik Firaun maupun Herodes. Dia tahu kalau mau mengalahkan doa, dikalahkan di awal-awal. Hancurkan di depan. Sebelum doa ketika masih dalam bentuk benih, sebelum dia menetas menjadi kuasa Allah. Wah, you have to know that the devil hates prayers. Makanya itu setan paling rajin tahu nggak menabur apa? Salah satu bentuk tipu muslihat yang paling bahaya. Dalam bahasa Inggrisnya, seeds of discouragement. Yaitu benih-benih keputusasaan. Itu paling umum. The most common. Setan itu punya produk, ada yang elit, ada yang apa. Tetapi kalau bicara soal volume, yang betul-betul mass produce, seperti pabrik besar, itu print terus, atau produksi, tak pernah berhenti. Itu semua orang pasti pernah kena. Itu namanya putus asa atau kecewa. Berapa banyak anak-anak Tuhan kecewa sama hidup, kecewa sama Tuhan, terus putus asa, putus pengharapan, down. Itu paling gampang, karena setan punya banyak itu. Millions, punya jutaan benih seperti itu atau miliaran. Dia sudah nggak perlu mikir, ini distributornya mana, udah nggak pakai distribusi dia. Dia tinggal lempar kanan kiri. Itu seperti debu di udara. Hati-hati dengan roh putus asa. Tahukah yang melawan doa Anda namanya Satan? Dan setan itu bukanlah rekayasa pikiran manusia. He's a real individual. Dia adalah seorang pribadi yang nyata dengan sepertiga bintang yang di bawah komandonya. Dan semuanya itu tahu bahwa yang paling mempan di hati orang-orang yang berdoa adalah discouragement atau putus pengharapan. Selain itu coba lihat ya apa yang bisa membantu setan menggagalkan kita sebelum mulai doa.
Dan ayat 3, di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ini dia. Ketika janda itu melihat pada dirinya sendiri. Kenapa kita jemu berdoa? Karena kita melihat kondisi kita. Dan kita melihat kelemahan sendiri sebagai manusia yang tidak berdaya. Tapi jangan lupa, Tuhan itu selalu punya antidotnya. Untuk segala infeksi, Tuhan punya antibiotik rohaninya. Bukankah firman Tuhan berkata, di saat kau lemah, aku kuat. Ingat ayat itu, Paulus bilang gimana ketika ada duri dalam dagingnya. Ketika dia nggak berdaya. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ingat itu adalah firman dari finger atau dari jari jemari Paulus ketika menuliskannya ke jemaat Korintus. Ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Tapi janda ini gagah perkasa. Bukan berarti dia itu sudah lahir begini. Saya yakin ketika dia terjepit, dia malah bergantung pada Tuhan. Itulah rahasia kemenangannya. Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Andai kata Tuhan pernah tanda kutip menolak doa Anda, seolah-olah Tuhan gak pernah ya. Bedanya Tuhan dengan hakim lalim ini adalah, hakim itu takut janda itu akan menyusahkan dia. Kalau Tuhan gak takut Anda menyusahkannya. Ketika Anda dan saya belum minta, Tuhan sudah susah di Getsemani untuk kita. Waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah mati. Udah kadaluarsa. Kecurigaan Anda kepada Tuhan itu sudah terbukti salah. Tuhan itu nggak takut disusahkan. Mana ada seorang ibu itu takut disusahi anaknya, takut ngerepoti mama. Malah marah mamanya, loh aku mamamu. Sudah sepatutnya direpotkan, ya kan? Kalau saya punya anak kami, kalau salah satu berkata takut merepotkan papa. Saya kan berkata, loh saya papamu. I'm your daddy, you see. Tuhan itu lain. Kalau hakim ini tidak peduli sama sesamanya dan dia tidak takut atau tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun. Kalau Tuhan itu mengasihi kita, dia memang cari cara agar anaknya menyusahkannya. Dia mau tolong kita. Tuhan kita itu loh tidak diminta singkan baju lengan lalu mencuci kaki murid-muridnya. Kok mau ya Tuhan mengotor-ngotori dirinya? Kaki itu kan kotor, nggak bersih. Bau lagi. Zaman itu orang-orang pakai sandal gitu berdebu. Tuhan kok mau ya? Karena cinta. Di cerita Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu kan dikatakan Yesus mencintai mereka hingga penghabisan. Tuhan tuh memang cari. Asal kita itu mau terbuka. Tuhan nggak takut disusahkan oleh kita. Kalau hakim ini nggak mau direpotkan, Tuhan malah minta, datanglah kepada aku yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan cari masalah itu. Datang ke aku memberimu kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, berarti Tuhan mau tuker trading beban. Aku ambil bebanmu, nah aku akan ajari kamu bagaimana caranya hidup untuk aku. Luar biasa kan? Kita punya Allah yang seolah-olah mencari masalah kita. Tuhan itu dengan senang hati mau menjawab doamu. Jadi jangan percaya setan yang berkata, Tuhan telah menolak. Tuhan telah menolak dan meninggalkanmu. Andai kata Tuhan pernah seolah-olah kelihatan menolak, itu pasti ada rancangan tersembunyi. Saya sebut ini hikmat delay. Pernah kalau pesawat kita terbang jam sekian, lalu delay, diundur ya kan. Kalau sampai seolah-olah penggenapan janji itu mundur, itu pasti ada rencana perubahan. Maksudnya bukan perubahan jam terbang. Kalau sampai ada sebuah janji itu belum juga tergenapi, itu yang berubah bukan Tuhan. Sebab Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Tidak ada pertukaran bayangan. Yang berubah itu kita jadi lebih sabar. Atau lebih menghargai ketika diberi. Atau mungkin kita belum ready, tapi kita nggak menyadari kalau berkat itu diberikan ke kita malah merusak hidup kita. Ada banyak hal kita nggak mengerti sih, terus terang saya juga tidak mengerti. Saya sama manusianya dengan Anda. Tapi saya selalu percaya, setiap delay Tuhan itu ada hikmatnya. Setiap delay. Delaynya Tuhan itu does not equal atau tidak sama dengan denial. Siapa bilang delaynya Tuhan itu berarti dia menolakmu?
Setiap delay yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Jikalau beberapa waktu lamanya hakim itu menolak ayat 4, padahal Tuhan bukanlah hakim yang lalim itu. Tuhan adalah Bapa yang Maha Kasih. Kalau sampai ada sesuatu diundur, itu karena Tuhan mencari sebuah perubahan di dalam diri kita terlebih dahulu yang sifatnya lebih kekal daripada itu yang kita inginkan di dunia. Nah, saya tunjukkan ya hakim ini ngomong apa. Ayat 5, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata menyerang aku dalam bahasa Yunani itu stun me. Stun me itu kayak Tuhan itu seperti orang bergelut ya, bergulat gitu ya. Lalu ada yang dikunci. Ya kan, lehernya dibawa begitu atau di antara lututnya seperti jujitsu dikunci begitu sampai dia harus tap begini. Sudah. Referee harus pisahkan supaya jangan sampai patah tulang. Hakim ini berkata, jangan-jangan nanti dia malu-maluin saya, nanti di tempat adilan nanti dia cakar saya, lalu dia berdiri di meja, teriak-teriak, lalu habis itu nanti bajuku udah bagus-bagus, nanti ditarik sama dia, robek, dan nanti dia protes. Ini hakim yang jahat, dia nggak peduli keadilan. Dia hanya peduli dirinya sendiri aja bisa menangkan perkaranya jikalau dia benar. Tuhan berkata, kalau Tuhan, hakim itu berkata, supaya jangan si janda itu menyerang saya. Kristus tidak begitu ya. Tahukah dia dikoyakkan tanpa tangan Anda? Dia memberikan nyawa. Dia nggak takut untuk disakiti. Cambuknya 40 kurang 1, 39 kali for you and me. He laid down his life for us. Bedanya dia dengan hakim itu. Lihat ayat 7, tidakkah ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Coba garis bawahi kata tidakkah Allah. Saya suka sekali waktu saya bacakan kalimat ini. Sebuah pertanyaan sih, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Saya coba zoom in ke kata tidakkah Allah. Saya mendapatkan sebuah penerangan begini. God isn't like this judge. Tidakkah Allah? Allah tidak. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya siang malam berseru kepadanya? Iya jawabannya. Dan Allah tidak seperti hakim lalim dalam perumpamaan ini. God is not like that. Malah justru God is the perfect opposite of that. Tuhanlah lawan kata sempurna daripada hakim lalim itu. Dialah Bapa yang kasih. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Mari kita jawab sendiri. Jawabannya tidak. Tuhan tidak akan mengulur waktu sebelum menolong mereka. Makanya itu setiap delay ada hikmatnya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Begini loh. Agar kita doa tidak jemu-jemu itu pakai iman demikian. 1, 2, 3 catat poin-poin sederhana. Ya, berdoalah dengan tidak jemu, mari kita kalahkan rasa jemu di dalam doa kita. Supaya kita melihat mujizat dan kemuliaan Allah. 1, bergairahlah dalam doa. Sebab Tuhan sangat mengasihi kita. Tuliskan itu. Karena Tuhan sama sekali tidak seperti hakim yang lalim ini. Kalau hakim itu nggak peduli, Tuhan sangat interest dengan hidup Anda dan saya. Itu bedanya. Hakim itu don't care about you. Kalau Tuhan Yesus lain, dia sudah mati untuk kita. Dia nggak takut disakiti karena dia sudah pernah sakit untuk Anda dan saya. Malah sekarang, ya habis manis sepah dibuang katanya orang. Kalau Yesus habis sakit, manis akan datang. Masa mungkin Roma 8 tidak digenapi kalau Tuhan Allah Bapa memberikan bahkan putranya yang tunggal ke kita. Masa dia akan pelit hal yang lain? Putra aja, putra mahkota diberikan. Saya nggak ajarkan ini untuk kita manipulasi, minta sesuatu yang mencobai Tuhan. Bukan. Tapi jangan curiga dong sama Allah. Anak tunggalnya pun diberikan kepada kita. Masa yang lain-lain Tuhan akan pelit sih? Habis pahit, manis akan datang. Bergairahlah dalam doa. Bergairahlah, be passionate. Our God cares for us. Allah kita peduli sama kita itu peduli wholeheartedly, segenap hati, segenap nyawa. Banyak orang hanya bisa mengucapkan I love you, tidak teruji ya kan? Kadang-kadang bisa aja gombalan. Kalau Tuhan udah gak ada ruang untuk begitu. Kata-kata I love you dibuktikan dengan mati di Kalvari. Sebelum Anda menyadari, sebelum kita terima Yesus, sebelum kita nangis-nangis berkata, Tuhan ampuni dosaku. Dia udah mati untuk orang jahat seperti Anda dan saya.
Tuhan kita itu adalah Allah yang paling cincai. Nggak ada Tuhan seperti itu. Tuhan kita itu memberikan tanpa mengungkit-ungkit masa lalu. Tapi kenapa Pastor Philip kok doa belum dikasih? Sabar dong. Pasti ada sesuatu. Buktinya masih ngotot. Kenapa nggak dikasih-kasih? Tuhan itu dasar gini-gini. Nah akhirnya saya ngerti langsung di depan mata. Kenapa belum dikasih? Kalau sampai dikasih dia akan kehilangan nyawa. Karena dia ngotot sekali minta itu. Sekali dikasih dia akan seperti orang kusta yang 9 tidak kembali. Karena memang dia dapat berhalanya. Sebab yang dia cinta bukan Tuhan. Buktinya nggak dikasih bisa marah tuh sama Tuhan. Padahal orang yang patutnya masuk neraka loh selayaknya. Tuhan nggak kasih apa-apa juga nggak apa-apa. Kita nggak masuk neraka aja, masuk surga aja udah super kamsya. Udah super duper terima kasih. Masih bisa marah, masih kita bisa tuding-tuding surga dan berkata, kenapa, mengapa? Kadang-kadang saya bersyukur nih, tidak semua itu dijawab iya dalam hidup saya. Karena saya ini mudah jatuh dalam tangan berhala. Berhala yang tidak saya sadari, maksudnya keinginanku sendiri. Tenanglah, Tuhan yang cinta itu Tuhan yang paling ngerti. Spare part kita itu semua dari Dia. Tuhan yang paling ngerti seluk-beluk hati kita sendiri yang kita sendiri tidak pahami. Bahkan ibu yang melahirkan kita pun tidak mengenal kita segitu. Tapi bergairahlah dalam doa. Bergairah dalam ini dulu, bukan jawaban doanya. Bergairahlah dalam fakta, kebenaran bahwa Tuhan itu amat sangat mencintai Anda. Udah yang itu jangan dipertanyakan. Tulus-tulusnya Tuhan itu udah nggak usah diselidiki. Dinikmati aja. Ya. Yang kedua, iman yang seperti apa sih yang dimaksud kalau Tuhan, jika anak manusia datang itu adakah ia mendapati iman? Yang kedua, berharaplah dalam doa, sebab tiada yang mustahil baginya. Ini dia. Nggak ada yang namanya tembok kemustahilan yang harus kita hadapi. Kalau setiap kali kita melihat tembok, dulu waktu saya baru lahir waktu saya masih sekolah di Kanada, ada satu lagu, saya nggak tahu, itu lagu lama sekali. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Tahu ya itu? Ku kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Janji Allah kebenaran, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Dulu saya jadikan lelucon karena saya belum lahir baru atau lagu itu dinyanyikan di gereja. Kayak seperti apa? Seperti melompat tembok, lempati satpam gitu. Saya dulu nggak waktu belum kenal Tuhan, tapi setelah itu saya ngerti ada banyak hikmat ya dalam lagu itu. Itu pun firman Tuhan loh. Ini lagu dari Alkitab. Bahwa setiap kali kita menghadapi tembok kemustahilan, Allah kita itu, every time saya menghadapi sebuah wall of impossibility, saya melihat Allahku adalah Allahnya posibilitas. Setiap kali saya menghadapi tidak mungkin, bagi Allah selalu mungkin. Jadi setiap kali saya lihat tembok segede itu, berarti imanku akan bertumbuh lebih gede dari tembok itu. Lebih tinggi. Ku lompati. Kenapa? Kalau imanku pada Allah, tembok apapun itu jadi ukuran standar untuk saya melompatinya. There's no wall of impossibility. Berharaplah dalam doa. Dan doa menjadi bergairah. Karena kita berharap kepada Dia yang tiada mustahil bagi dirinya. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Ini dia. Ini banyak orang gugur di sini. Bertekunlah dalam doa. Sabar-sabar. Sebab tangan Tuhan sedang bekerja. Masalahnya tangan berlubang paku itu nggak kelihatan sih pekerjaannya. This is the kind of faith in not sebuah iman tanpa melihat yang Yesus ingin temukan jikalau anak manusia itu datang, cek hidup kita. Punyakah kita? Apakah kita memiliki iman yang brand ini? Iman yang tanpa melihat. The kind of faith without seeing. Kenapa Pastor Philip kok saya punya iman nggak boleh tipe iman yang nggak melihat? Karena tangan yang bekerja itu nggak kelihatan masalahnya. The invisible hand. Kayaknya nggak ada kemajuan. Saya doa-doa setahun, mana kemajuannya? 3 tahun, mana kemajuannya? Seolah-olah enggak. Tapi tangan itu sedang bekerja. Percayalah. Tangan berlubang paku itu sedang bergerilya. Pekerjaannya itu tidak nyata di depan mata. Tapi pekerjaannya nyata dalam hidup orang yang percaya. Pernah waktu saya doakan salah satu anggota keluarga untuk terima Tuhan, kok enggak kunjung ada tanda. Tapi lihat ya, saya berdoa, untung saya enggak kecewa. Ternyata teman-teman beliau satu persatu terima Tuhan. Seolah-olah saya diizinkan
kekasih kami ini dikepung kanan kiri oleh orang-orang yang lahir baru yang ada dalam circle atau lingkarannya. Tepat waktunya semua indah. Akhirnya beliau terima Tuhan. Coba bayangkan, andai kata saya kecewa di tengah. Cara Allah itu berbeda-beda dengan orang tertentu seperti konfrontasi langsung. Ada orang tertentu itu dikepung dulu pelan-pelan, jadi dengan lembut dirangkul untuk masuk ke dalam kerajaannya. Tangan itu bekerja, baik keselamatan, kesembuhan, ataupun pertolongan dalam kehidupan Anda. Tangan Tuhan sedang merendah, bahkan ada lagunya. Betul itu. Anak kalau begitu mana anaknya? Mana anaknya 9 bulan? Mana anaknya? Lalu digugurkan kan sayang. Rugi cepat menyerah saat kehamilan. Doa itu seperti mengandung sesuatu. Mungkin tunggu 9 bulan itu kita nggak bisa sabar lagi. Tapi percayalah, waktu perutnya mama belum besar, seorang perempuan yang hamil, lalu mulai gede gitu, Anda nggak tahu, yang kelihatan hanyalah gundukannya saja. Tapi inside, tangan Tuhan sedang merendah setiap bagian tubuh yang begitu kompleks biologi manusia. God is working in the dark. Allah sedang bekerja di tempat yang gelap, di mata manusia yang tidak punya X-ray supranatural, melihat tangan dan jari Tuhan sedang merendah jawabanmu. Makanya perlu bertekun. Bergairah nomor 1 tadi, lalu habis itu berharap terus. Lalu bertekun hingga janji itu diberikan, sekalipun kadang-kadang tidak sesuai ekspektasimu. Inilah satu-satunya antidot doa tidak jemu. Gimana kira kita mengalahkan rasa jemu dalam doa? Hingga doa kita melihat penggenapan. 1, bergairahlah dalam doa, sebab Tuhan sangat mengasihi kita. 2, berharaplah dalam doa, sebab tiada yang mustahil baginya. 3, bertekunlah dalam doa, sebab tangan Tuhan sedang bekerja. Haleluya.